Ayo follow, ayo follow, ayo follow. Ayo teman-teman, kita follow bareng-bareng akun Kakak Fitri Nasrullah. Kakak Fitri Nasrullah, ini dia profilnya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah teman-teman yang ini. Ayo kita follow akun Kakak Fitri Nasrullah. Kalau teman-teman nanti berteman, Kakak Fitri Nasrullah ini orangnya sangat gemar untuk berinteraksi. Jadi jangan lupa teman-teman follow akun Kakak Fitri kalau mau cari teman interaksi yang aktif. Seperti biasa teman-teman, 10 menit ini aku akan mengulas pertumbuhan akun dari Kakak Fitri Nasrullah. Nah, buat teman-teman semua yang mau akunnya aku review juga, apakah sudah betul atau belum membuat konten, apakah pertumbuhan akun teman-teman ini sudah baik atau belum. Nah, teman-teman bisa kunjungi profil aku, klik aja etalase. Nanti teman-teman bisa ikuti arahannya untuk ke tahap pembayaran. Nah, nanti ketika masuk sama aku akan membuatkan konten dengan durasi sekitar 10 menit khusus untuk mengulas pertumbuhan akun dari teman-teman semua. Sekalian aku promosikan. Gak cuma sampai di situ loh, aku juga kasih garansi. Teman-teman bisa menginbox aku sepuas mungkin untuk menanyakan seputaran dunia Facebook Pro jika teman-teman masih bingung. Aku tunggu requestan teman-teman semua ya. Oke, dari pengikutnya kakak 5,3 ribu pengikut. Ini sudah angka yang cukup besar ya kakakku untuk seorang konten kreator pemula. Nah, kita lihat bio profil dari Kakak Fitri. Di sini tertulis ibu rumah tangga yang hobi bikin kue. Oke, jadi kakak ini seorang ibu rumah tangga yang hobinya bikin kue. Ini sudah cukup padat jelas ya. Jadi kakak pada intinya membuat konten masak kue gitu ya kakakku. Kalau yang saya lihat dari bio profilnya. Nah, mungkin bisa ditambahkan kata-kata persuasif di bawahnya. Yang ketika seorang konten kreator lain ataupun audien melihat konten kakak menjadi lebih tertarik gitu ya kakakku, bisa diperbaiki bio profilnya. Langsung aja yuk kita lihat konten-konten dari Kakak Fitri Nasrullah. Nah, kalau aku lihat ini kakakku, jumlah viewers kakak ini sudah cukup besar loh kakak untuk akun pemula ya. Seperti kakak ini udah di angka sekitar rata-ratanya 500 viewers. Ini sudah cukup besar. Namun belum terbaca algoritma secara optimal. Cuman kalau dari rata-ratanya ini akunnya berjalan naik ya kakakku, tidak mundur. Nah, kakak harus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu, karena kalau saya lihat juga di beberapa postingan kakak seperti foto itu sudah bisa menghasilkan dolar. Jadi menurut saya ini kesempatan baik banget untuk akun kakak ya bertumbuh. Jadi kakak jangan sia-siakan. Untuk jumlah interaksi yang terjadi di setiap konten, nah ini untuk konten video ya kakakku, ini rata-ratanya ada di angka puluhan ya komentarnya. Untuk foto juga ada di angka yang sama, dan artikel juga ada di angka yang sama ya, masih di bawah dari 20 rata-ratanya komentarnya. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah kakak harus meningkatkan lagi interaksinya nih kakak. Dan kakak juga bisa membuat konten yang lebih menarik lagi supaya interaksinya lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat beberapa postingan kakak itu di video yang kakak buat, ini ternyata videonya masih sangat orisinil. Coba yuk kita lihat salah satu konten dari Kakak Fitri. Nah, Kakak Fitri ini sedang membuat kue ya, warnanya biru. Ini kakak langsung posting aja gitu tanpa diedit, hanya ditambahkan musik. Pertanyaanku, apakah konten seperti ini konten yang menarik? Nah, itu ya kakakku. Terus kalau bisa nih kakakku, ini sepertinya PR kakak ini cukup lumayan banyak ya kakak. Jadi ketika kakak mau membuat konten, coba deh kak, walaupun tema kakak adalah seorang ibu rumah tangga yang hobi bikin kue, tapi bukan berarti kakak hanya hanya posting kuenya aja terus kakak tambahkan musik, tidak semudah itu. Jadi kakak bisa mengemas konten lebih menarik lagi dan berkonsep, memiliki narasi, memiliki maksud, memiliki isi yang berbobot di dalamnya. Kakakku bisa deh buat opening yang menarik di konten kakak. Jadi dibuat opening yang menarik, ada hooknya di openingnya, terus video intinya apa dan penutupnya apa. Mungkin kakak bisa membuat tips dan trik cara merapikan krim kuenya, bagaimana cara supaya kue tidak bantet, bagaimana cara menghias kue dan seperti dan sebagainya ya. Kakak bisa dubbing suara atau membuat suara langsung di video gitu kakakku. Jadi punya isinya itu berbobot konten kakak. Terus juga ini kakak sepertinya masih belum tahu arahnya ya kakakku, karena konten kakak ini masih sangat bercampur-campur. Nah, ini kalau kita lihat ini ada konten isinya anak kakak ya, anak kakak sedang disuapi makan. Nah, kalau menurut aku ini bukan suatu konten kakakku, karena tidak ada isinya, tidak berbobot seperti orang update status saja di WhatsApp. Jadi ya videonya cukup bisa dibilang asal gitu kakakku, hanya anak makan disuapi gitu aja. Jadi kalau bisa kakakku ketika membuat konten, misal kakak mau memang nyuapin anak, nah kakak kasih isi di situ. Bagaimana mungkin cara parenting nyuapin anak, bagaimana anak bisa lahap makannya, bagaimana kakak membuat cara membuat masakan supaya anak itu mau makan yang banyak.
Nah, itu kan juga bisa jadi ide konten juga ya kakakku. Jadi bisa diperbaiki isi kontennya. Kalau kakak sudah memutuskan menjadi konten kreator dengan tema seorang ibu rumah tangga yang hobi bikin kue, berarti ya kakak harus menggunakan tema yang sama. Tujuannya apa? Supaya akun kita ini bisa terdeteksi itu kontennya konten apa sih. Oh, konten seorang baking ya berarti ya, pembuat roti gitu. Nah, nanti konten-kontennya akan didistribusikan kepada para audiens yang suka bikin kue juga, yang suka nontonin orang-orang bikin kue gitu kakakku. Sesuai sama minat audiens. Nanti akan mudah terbaca algoritma akunnya. Namun kalau kakak tetap eh, membuat konten dengan cara seperti ini, masih campur-campur kontennya, belum satu tema, yang akan terjadi akun kakak nanti akan berjalan di tempat terus. Nah, ini untuk konten yang selanjutnya, yuk kita simak bareng-bareng lagi. Di sini saya tidak menggunakan musik yang kakak pakai ya. Ini karena musiknya hak cipta ya kalau kita lihat. Nah, musik yang kakak gunakan ini adalah musik yang ada pelanggaran hak ciptanya ya kakakku. Jadi aku tidak bisa apa namanya memutar di tayangan ini. Nah, di sini kakak menuliskan kebetulan lagi di rumah mertua. Kok ada pasar sore di sebelah rumah ya, namanya Pasar Segoro. Nah, kakakku konten tidak semudah ini ya kakakku. Kalau dari beberapa konten yang saya lihat, ini kebanyakan malah kakak mengupload video anaknya ya kakakku. Jadi mungkin kakak masih bingung nih menentukan tema konten yang mau kakak bikin. Jadi kakakku untuk akun pemula ya memang yang belum terbaca algoritma konten-kontennya memang dituntut untuk membentuk akunnya dulu supaya memiliki fondasi yang kuat. Supaya nantinya ketika akun kita sudah besar mau kita mengupload video apapun walaupun bukan dengan satu tema, itu akun kita tetap kokoh sehingga mudah untuk didistribusikan konten kita ke para audiens. Nah, di sini kakak mengajukan beberapa pertanyaan ya. Oke, aku akan jawab beberapa pertanyaan kakak di sini. Kakak menanyakan niche yang cocok untuk akunku itu apa? Apakah harus satu tema? Nah, kalau saya disuruh untuk memberikan masukan tema apa yang cocok untuk kakak bawakan, jawaban saya itu ya yang tahu hanya kakak. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena saya tidak tahu kebiasaan kakak itu di rumah seperti apa. Kalau saya kasih ide baking, misal, coba deh kakak bikin ide baking, misal saya memberikan masukan itu. Apakah kakak setiap hari membuat kue? Nah, padahal mengupload konten itu harus setiap hari secara kontinu terus-menerus. Ya kakakku, kita harus memiliki jadwal konsisten posting dan kita diusahakan memiliki stok konten. Apakah kakak bisa menjamin setiap hari kakak melakukan baking ataupun pembuatan kue? Gitu ya kakak. Jadi sebenarnya yang tahu itu hanya diri kakak sendiri. Semua ide kontennya itu akan menarik, akan bisa membuat akun kita bertumbuh apabila kita bisa mengemasnya dengan semenarik mungkin menjadi konten yang menarik dan berkualitas, memiliki bobot, memiliki isi, memiliki narasi. Mau konten kita idenya sebagus apapun tapi kita tidak bisa mengemasnya dengan baik, yang akan terjadi apa ya, akun kita berjalan di tempat gitu kakak. Apalagi kalau kita tidak memiliki strateginya, bagaimana cara berkontennya, strategi penampilannya, pengemasannya, strategi cara interaksinya. Kalau kita tidak menguasai itu ya, mau idenya sebagus apapun ya tidak akan berkembang gitu. Jadi pada intinya kalau masalah ide konten itu saya kembali lagi keserahkan kepada kakak ya. Tapi kalau tadi saya lihat dari bio profil kakak, kakak menulis seorang ibu rumah tangga dengan hobi baking, membuat kue, ya seharusnya kakak isi kontennya sesuai sama bio profil kakak gitu, bukan video anak kakak ya gitu, beraktivitas sehari-hari. Kalau mungkin kakak mau video yang terus kontinu seperti kakak video anak kakak terus, berarti kakak mungkin berubah jadi dunia parenting, bagaimana cara mengedukasi para audiens, caranya parenting gitu, caranya masak makanan anak yang enak dan sebagainya gitu ya kakakku. Jadi kalau untuk masalah ide konten saya tidak bisa memberi masukan banyak-banyak karena semua itu tergantung kakak ada waktunya itu di mana. Tapi kalau saya kasih saran, coba gunakan ide konten yang memang kakak setiap hari lakukan. Jadi nanti ketika kakak membuat konten, mengupload konten, itu kakak tidak merasa terlalu terbebani. Apalagi kakak ini tergolong akun konten kreator pemula yang memang benar-benar awam membuat konten, masih belum terlalu mahir gitu. Jadi ketika nanti kakak mungkin temanya mau baking, nah kakak tidak bisa membuat itu setiap hari, yang akan terjadi nanti kakak akan berhenti di tengah jalan. Kan jangan sampai hal itu terjadi ya kakak. Jadi coba kakak bisa tanyakan ke diri kakak sendiri sambil kakak mungkin mencari ide, kira-kira ide apa yang cocok untuk kakak bawakan.
gitu ya kakakku. Untuk akun pemula memang diharuskan untuk membuat satu konten dulu, supaya apa, algoritma ini bisa membaca konten kakak itu konten apa. Kalau konten kakak terlalu random nantinya, misal terlalu banyak ide kontennya, kadang konten posting anak, kadang masak, kadang jalan-jalan, yang akan terjadi Facebook ini bingung kontenmu itu mau konten apa, sehingga dia naik turun, viewersnya naik turun, kadang didistribusikan, kadang tidak, karena tidak terbaca jenisnya konten apa gitu kakakku. Jadi sulit untuk berkembang konten random itu. Coba diperbaiki lagi isi kontennya supaya satu tema dulu ya kakakku. Untuk pertanyaan kedua, kakak menanyakan tahapan akun kakak itu tahapan apa? Masih tahapan pemula ya kakakku, karena dilihat dari pengikut kakak masih 5,3 ribu dengan jumlah viewers yang segitu. Nah itu kalau saya bisa simpulkan akun kakak masih di tahap akun pemula. Interaksi kakak juga masih sangat pemula. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan akun? Coba kakak gali dulu mau bikin ide konten apa. Gitu ya kakakku. Jangan lupa sebelum kakak mencari ide konten, kakak bisa terapkan 6 langkah sebelum menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro. Yang pertama adalah kakak harus siapkan mental dulu. Jadi mental kakak harus dibentuk dulu, harus dikuatkan dulu. Tanya ke diri kakak, apakah kakak sudah siap menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro yang segala aspeknya ini harus apa ya, dibentuk dulu ya kakak. Dari akunnya harus dibentuk, mentalnya harus dibentuk. Apakah kakak siap tiap hari harus mengupload konten, berinteraksi setengah kegiatannya itu untuk berkonten gitu. Tanyakan ke diri kakak apakah kakak siap. Yang kedua adalah kakak harus belajar dulu bagaimana cara mengemas konten yang baik, editing, terus penyajian kontennya bagaimana, strateginya bagaimana. Kakak harus belajar dulu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk jenis-jenis pelanggaran. Nah kakak harus tahu dulu nih, ketika kakak mau berkonten di Facebook, kakak harus kenalan dulu sama Facebooknya. Kakak harus belajar dulu. Belajarnya dari mana? Ada pedoman komunitas Facebook, ada kakak edukator ya. Para edukator di Facebook Pro ini ada banyak sekali. Contohnya edukator saya, kakak bisa melihat video-videonya satu persatu, kakak cermati, kakak catat poin-poin pentingnya, lalu kakak aplikasikan di konten-konten kakak. Yang ketiga adalah kakak harus temukan tema yang pas dulu nih. Jadi jangan buru-buru membuat konten. Banyak kan nih konten kreator di Facebook Pro itu buru-buru langsung membuat konten tanpa dia belajar dulu, tanpa dia menemukan tema dulu. Yang akan terjadi ya akunnya akan berjalan di tempat. Yang keempat adalah kakak harus siapkan strategi kontennya. Jadi strategi kontennya bagaimana, jadwal posting konsistennya, terus bagaimana cara interaksinya, bagaimana strategi pengemasan kontennya, itu juga merupakan suatu strategi. Yang kelima adalah kakak siapkan perangkat yang dibutuhkan. Misal kakak butuh tripod, kakak bisa siapkan wifi misal, ataupun handphone. Dan yang terakhir adalah kakak bisa siapkan konten. Nah siapkan konten ini kakak buat konten dengan sistem stok konten. Jadi jangan pakai sistem kejar tayang. Misal sekarang kakak bikin konten, jangan untuk besok pagi posting ya. Jadi kalau bisa gunakan stok konten untuk 2 minggu ke depan gitu kakakku. Jadi kakak punya stok konten yang banyak. Jadi ketika kakak mungkin sekarang lagi sakit atau beberapa hari sakit, kakak tidak bisa membuat konten, kakak memiliki stok konten gitu. Itu tujuannya seorang konten kreator harus punya stok konten gitu. Jadi 6 langkah itu harus dilakukan dulu ya kakakku. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan jadwal 3 menit, 5 menit, dan 10 menit itu apa? Nah untuk jadwal posting ini ya kakakku, ini untuk akun yang terbaca supaya mudah terbaca algoritma. Ini adalah jadwal yang bukan sebagai senjata utama. Kalau kakak belum bisa membuat konten, mau kakak aplikasikan jadwal ini selama mungkin, ya tetap sulit akunnya naik. Jadi kakak tetap gunakan senjata utamanya, yaitu membuat konten yang menarik dan berkualitas. Nah jadwal ini adalah jembatan kakak menuju gerbang algoritma yang terbaca gitu ya kakakku. Nah untuk 3 menit, 5 menit, 10 menit itu adalah durasi minimal konten. Untuk video Reels, kakak gunakan durasi minimal 60 detik sampai 90 detik. Nah, untuk VOD atau video panjang, kakak gunakan ada yang minimal 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Itu minimal durasi kontennya ya kakak, untuk mudah terbaca algoritma. Menurut aku kalau misal kakak nanti mau mengambil tema baking ya atau masak kue dengan durasi minimal konten tersebut, aku rasa sangat tidak kesulitan ya kakak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah jadwal mana yang cocok untuk kakak. Kalau saya kasih saran ya dengan tema yang bisa kakak bawakan, itu kan kalau kakak jadi misal ambil tema masak kue ya, kakak menggunakan jadwal yang nomor 1 ini untuk terbaca algoritma. Ini menurut saya mudah ya kakakku. Jadi nanti kakak bisa selipkan tips dan trik cara membuat adonan kue supaya lembut, supaya bagus. Nah itu kakak yang lebih paham ya masalah itu. Jadi memiliki bobot isi kontennya nanti kakakku. Itu tadi beberapa koreksi yang bisa saya koreksi dari konten-konten kakak dan pertumbuhan akun kakak. Jangan berhenti untuk belajar dan memperbaiki isi konten ya kakakku. Aku doakan kakak bisa menjadi konten kreator hebat. Jangan sungkan, jika kakak ada pertanyaan, inbox saya langsung aja. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan khususnya kakak Fitri. Saya akhiri dulu, semoga ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro, bye.